Apa kita bicara santai soal hubungan. Kita langsung aja ya. Oke. Tes aja ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para praktisi HRD dan hubungan industrial, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang santai seputar hubungan industrial yang beberapa waktu belakangan ini sangat ramai dibicarakan, terutama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Omnibus Law, kemudian peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 35, 36, 37 tahun 2021. Cuman saat ini saya lebih fokus kepada topik tentang pertama, kenapa muncul perselisihan di dalam satu perusahaan? Itu yang pertama. Kedua, apa sih solusinya? Nah, solusi untuk menghindari adanya perselisihan. Yang sering terjadi adalah perselisihan itu timbul ketika di satu perusahaan tidak ada peraturan internal terkait penerapan Undang-Undang Tenaga Kerja. Seperti kita ketahui Undang-Undang 13, Undang Omnibus Law, itu semua menyangkut tentang aturan-aturan umum hubungan industrial. Tapi aturan-aturan khusus itu ada di dalam aturan-aturan pelaksananya, seperti peraturan pemerintah, putusan menteri, putusan presiden, peraturan menteri, surat edaran menteri, SKB 3 menteri dan seterusnya. Namun ada yang lebih khusus lagi, yaitu adanya aturan internal di dalam perusahaan, sehingga aturan-aturan yang tidak ada dalam undang-undang maupun aturan pelaksanaannya ditegaskan, diatur dalam aturan internal. Nah, aturan internal itu ada dua, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Pertanyaannya adalah, berapa persen perusahaan yang sudah memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama? Beberapa kali saya mengingatkan di dalam website, di dalam YouTube saya, supaya perusahaan-perusahaan yang belum memiliki PP atau PKB itu segera menyusun PKB atau PP, supaya ada kejelasan tentang aturan-aturan khusus yang berlaku di perusahaan untuk menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial. Demikian Pak Rahmat. Ya, tadi dijelaskan tentang PP dan PKB ya Pak Hermanto. Ini biasanya ada praktisi pemerhati hukum ini bertanya, mana yang lebih penting sih antara PP dengan PKB? PKB ya. Baik. Pada prinsipnya kedua-duanya penting. Peraturan perusahaan itu wajib dibuat oleh perusahaan yang memiliki 50 pekerja atau lebih. 50 pekerja ya? 50 pekerja wajib punya PP. Oke. Tetapi kalau dia sudah punya atau sudah didirikan serikat pekerja di dalamnya, maka PP tersebut dapat dirubah menjadi perjanjian kerja bersama atas permintaan dari serikat pekerja. Itu. Jadi mana yang lebih penting sebetulnya, yang lebih utama adalah seharusnya yang lebih mewakili kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja adalah perjanjian kerja bersama, karena dalam proses pembentukannya pun sudah sangat berbeda. Ini melibatkan ini ya, karyawan ya? Iya. Kalau PKB ya? PKB. Nah, peraturan perusahaan itu di dalam undang-undang maupun di dalam Permenaker nomor 28 tahun 2014 itu wajib menjadi tanggung jawab pengusaha membuatnya, menyusunnya. Sedangkan pekerja itu hanya
dimintakan saran dan pendapat. Sedangkan saran dan pendapat itu bisa ditolak dan tidak dapat diperselisihkan. Berarti apa? Berarti PP itu sebetulnya murni buatan pengusaha. Dia hanya minta persetujuan dari wakil karyawan, kemudian disahkan oleh Disnaker, maka berlakulah. Nah, sedangkan perjanjian kerja bersama itu didahului dengan niatan kedua belah pihak, kesepakatan untuk membuat PKB, lalu para pihak sepakat membuat tata tertib, kemudian membuat draft masing-masing, atau salah satu pihak membuat draft, kemudian pihak lain membuat revisi atau menambahkan atau mengurangi atau mengubah ya. Nah, kemudian kalau sudah disepakati, ditandatangani oleh wakil karyawan dan wakil dari serikat pekerja, kemudian didaftarkan, bukan disahkan, didaftarkan di Disnaker. Jadi sifatnya didaftarkan. Kalau PP wajib didaftarkan. Itu bedanya. Nah, kedua, kalau peraturan perusahaan tentu saja karena yang membuat pengusaha akan lebih banyak kepentingan pengusaha yang akan dimasukkan ke dalam peraturan perusahaan. Sedangkan dalam PKB pasti kedua belah pihak ada bargaining, ada tawar menawar sehingga muncul kesepakatan gitu. Jadi intinya jika dimungkinkan PKB itu akan lebih bagus daripada PP gitu. Betul. Nah, betul. pertanyaannya gini, Pak Romanto. Ya. Setiap perusahaan itu apakah mempunyai PKB? Oke. Apakah ada perusahaan yang tidak mempunyai PKB hanya memperlakukan PP aja? Baik. Perusahaan. Baik. Gimana? Saya sudah berkecimpung di dalam dunia hubungan industrial itu sejak tahun 93. Kemudian ketika saya pensiun dini tahun 2014, saya membuat konsultan hukum dan fokus pada hukum tenaga kerja. Nah, menurut pengalaman saya di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, ya, yang sudah mapan, serikat pekerjanya sudah cukup bagus, ya. Kemudian dengan pengusaha juga sudah cukup baik hubungannya, mereka pasti punya PKB. Oh, gitu ya. Nah, namun ada juga perusahaan yang telah didirikan serikat pekerja atau serikat buruh, PP tidak punya, PKB tidak punya. Ini cukup aneh. Ada satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang saya menjadi konsultan di situ. Perusahaan sudah berdiri sekitar 10 tahun, tidak ada peraturan perusahaan maupun PKB. Jadi ketika saya diminta menjadi konsultan, hal yang pertama saya buat adalah peraturan perusahaan. Karena lebih cepat pembuatannya. Kemudian juga dengan teman-teman serikat juga akhirnya kita bisa bersepakat untuk sementara harus ada aturan dulu. Karena kalau penyusunan PKB itu cukup panjang. Sedangkan kita perlu ada satu aturan internal yang harus segera dibuat. Makanya dengan berbagai macam negosiasi, kemudian musyawarah, akhirnya serikat pekerja menerima sementara pakai peraturan perusahaan hingga PKB-nya selesai disusun. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya dimungkinkan sekali bahwa perusahaan itu ada yang tidak mempunyai PKB maupun PP. Betul, gitu kan? betul. Walaupun sudah terbentuk serikat. Betul. Gitu ya. Betul. Dengan syarat untuk menjadi mendirikan serikat dalam perusahaan itu 50 orang gitu. Kalau serikat pekerja itu hanya 10 orang. 10 orang ya. 10 orang. Tapi bagi pengusaha yang punya 50 orang karyawan wajib punya PP. Nah, namun dalam penerapannya kewajiban PP ini kadang hanya menjadi bahan pengawasan saja dari instansi terkait supaya segera membentuk peraturan perusahaan. Nah, jadi kalau ditanya berapa persen perusahaan sudah punya PP atau PKB, saya di Kabupaten Bekasi ini ada sekitar 7.000 perusahaan sebetulnya.
Ya, itu kira-kira berapa Itu saya tidak statistiknya ya. tidak bisa membuat satu asumsi, tetapi bisa diperkirakan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan-perusahaan yang skala kecil yang tidak begitu mementingkan adanya peraturan perusahaan. Nah, akhirnya mereka berjalan tanpa adanya aturan-aturan khusus di dalamnya. Dan baik pengusaha mau pekerja nyaman-nyaman saja, merasa nyaman-nyaman saja sebelum terjadinya perselisihan. Oke. Jadi itu yang saya temui di lapangan. Jadi poinnya selama tidak ada perselisihan itu juga ini ya, sementara tidak ada masalah ya kan. Tetapi ketika ada suatu permasalahan di antara karyawan dengan pengusaha, barulah PP atau PKB itu dipandang sangat perlu. Iya, ya, iya. gitu ya. Walaupun sebenarnya satu catatan, PP itu wajib dalam undang-undang, sifatnya wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, wajib ain. Jadi setiap perusahaan itu sebetulnya wajib punya PP. ya. Namun mungkin kemampuan pengusaha membuat PP juga mungkin tidak punya waktu misalnya, atau kemampuan untuk menyusun juga belum ada, atau baru perusahaannya betul juga baru berdiri ya, betul. Berjalan waktu pasti juga akan mengikuti peraturan-peraturan yang ada ya. Iya. Oke. Dari penjelasan Pak Romanto kayaknya clear ya antara kepentingan mana yang lebih penting antara PP dan PKB. Nah, sekarang kita sudah dapat insight ya dari penjelasan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Romanto. Semoga pemerhatian juga mengerti ya. Satu catatan. Jadi di dalam peraturan di Undang-Undang 13 ya, pasal 108 dan Stop. ya. Udah case close. Oh, udah case close. Kita case close yang tadi sampai terima kasih. Oke. Habis itu kita buka poin lagi. Oke, siap. Mungkin kalau di situ kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat gitu Pak. Ya. Oh iya, nanti kan Iya, nanti aja. Pak boleh Oke, pinjam kita HP Pak buat foto. temanya yang lainnya apa? Kayak lebih nyaman